Oke, hai sobat ilmuwan muda ya, jumpa lagi di channel Ilmuwan Muda dan kali ini di sesi bedah skripsi ya, sudah ada ini bersama A Irfan ya. Iya, Dipanggil AA karena Irfan ini berasal dari Jawa Barat, betul ya? betul sekali. Wah. Tepatnya di Cianjur nih. Menarik sekali ya, kuliahnya di Malang, dari Jawa Barat ke Malang ya, lumayan jauh. Dan sekarang kita akan bedah skripsinya A Irfan yang luar biasa, judulnya yaitu terjemah puisi di mana dalam buku Dalam buku Latahzan, Latahzan ya, karya Aid Al-Qarni. yang lengkap. Judulnya gimana? Oh. Terjemah puisi dalam buku Latahzan, karya Dr. Aid Al-Qarni. Studi analisis pada ilmu terjemah. Wah, luar biasa ya, studi analisis pada ilmu terjemah. Kalau bahasa Arabnya bisa disebutin? Kalau bahasa Arabnya yaitu Tarjamatus Syair fi Kitab Latahzan li Aid Al-Qarni dirosah tahliliyah fi ilmi terjemah. Oh, luar biasa ya, dari pelafalannya sudah sangat mahir banget ya. Nah, ini cukup menarik ya teman-teman, tapi jangan lupa dukung dulu ya channel Ilmuwan Muda dengan subscribe, tekan tanda loncengnya ya, biar gak ketinggalan video-video asik ya, info terupdate seputar kuliah dari Ilmuwan Muda. Oke teman-teman, stay tune. Oke teman-teman ya, sebelum kita bedah skripsinya A Irfan ini ya, kita kasih kesempatan beliau untuk perkenalan dulu ya, biar lebih akrab. Ayo silakan kenalan dulu A Irfan. Terima kasih Iqbal, karena sama-sama orang Jawa Barat ya. Beliau dari Sukabumi. Langsung saja perkenalkan, nama saya Ahmad Irfan Fauzi, biasa dipanggil Irfan. Asal ya tadi Cianjur Selatan, Jawa Barat. Ya, alhamdulillah baru lulus tahun ini 2020, masa pandemi ini ya. Masa pandemi ya, di jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang gitu. Seperti itu, Iqbal. Sudah lulus berarti nih ya? Iya, udah lulus alhamdulillah. Tapi bulan Juni kemarin. Masih menunggu di wisuda. Nah itu, Dan wisudanya belum pasti, belum entah pasti. kapan gitu kan. Ya mudah-mudahan aja ada wisuda dan secara offline ya, karena Iya, diharapkan. amin. Nah, langsung aja ya Irfan, sekarang ke pertanyaan pertama. Nah, pertanyaannya, mengapa Irfan tertarik mengangkat judul tadi ya, terkait terjemah? Ini ada saran atau memang inisiatif sendiri judul itu? Tak ceritakan kembali dinamika ya kan. Kenapa kok judul saya seperti ini? Akhirnya sih itu disaranin dosen. Soalnya pada awalnya bukan seperti ini sebetulnya. Sebetulnya pada awalnya ini perbandingan terjemah. Jadi maksudnya ada dua penerjemah yang menerjemahkan satu buku atau satu kitab yang sama dengan gaya bahasa masing-masing. Yang pertama saya ngambilnya itu karya terjemahannya Kiai Haji Samson Rohman sama itu Zubair Abu Bakar. Nah, Zubair Abu Bakar. Nah, itu kan keduanya berbeda. Karena masa pandemi ini yang membuat saya nggak bisa nggak bisa pinjem objek yang satunya lagi gitu kan. Hanya ada di perpustakaan pusat waktu itu di UIN, dan ketika saya nyari-nyari objek yang satunya lagi, entah itu di online dan di toko-toko buku lainnya, itu ternyata sudah nggak dicetak lagi. Wah. Yang buku itu. Nah, itu akhirnya membuat saya sebulan nggak ngegarap, dan pada akhirnya saya konsultasi sama dosen, pembimbing, dan akhirnya diputuskanlah udah aja satu objek aja, ambil terjemahannya Ki Haji Samson Rohman ini, yang akhirnya jadilah seperti ini judul skripsi saya seperti itu. Walah, jadi pada awalnya memang inisiatif sendiri ya, Iya, untuk ngambil inisiatif terjemah sendiri. dari buku Latahzan tadi dengan dua penerjemah. Dua penerjemah. Cuman ada saran dari dosen ya yang lebih simpel, lebih memudahkan gitu Lebih ya. memudahkan biar cepat juga gitu kan, karena objek yang satunya nggak nemu-nemu, Nggak nemu-nemu. daripada nggak selesai gitu kan, mending satu tapi selesai Nah, gitu. betul. Yang penting selesai ya skripsi itu ya, teman-teman.
Nah, pertanyaan kedua nih, Airpan. Apa yang melatar belakangi Airpan melakukan penelitian tersebut terkait terjemah? Apa latar belakangnya? Ya, sebetulnya ya tadi udah sedikit tersinggung, bukan tersinggung, menyinggung gitu kan. Sebetulnya ilmu terjemah ini dari dulu sudah dipraktekkan gitu kan. Apalagi di masa modern ini sangat banyak yang melakukan penerjemahan kitab-kitab atau buku-buku, sehingga fokus dari terjemahan ini yaitu mentransferkan ide-ide atau gagasan-gagasan dari bahasa asing gitu kan. Nah dari situlah di Indonesia banyak sekali buku-buku yang diterjemahkan gitu, entah itu dari Arab ke Indo atau Inggris ke Indo. Nah yang saya ambil ini kan Arab ke Indo yang saya ambil. Nah dari situlah saya penasaran, karena tidak serta-merta kan hasil terjemahan itu kita ambil gitu saja, karena kita harus karena ya harus mengetahui dulu entah itu dia latar belakangnya seperti apa, dan juga dia melakukan penerjemahannya itu pakai metode apa, terus teknik apa, karena itu metode dan teknik itu bisa terpengaruhi oleh latar belakang dia, entah itu dia lulusan Kairo kah atau lulusan hanya di BSA UIN Malang kah, itu tentunya gaya bahasanya berbeda. Karena budaya itu harus dikuasai juga, karena penerjemah itu harus menguasai budaya bahasa asing dan budaya bahasa sumber gitu. Ya itulah yang menjadi latar belakang mengapa sih saya mengambil penelitian ini seperti itu. Ya memang penting banget ya terkait menerjemahkan ini ya. Ya yang nantinya bisa jadi sumber referensi tentunya ya, dari Arab ke Indonesia kan nanti dikonsumtif misalnya ya sama orang Indonesia lebih mudah. Dari Inggris pun sama. Ini khususnya di ranah kesusastraan ya, Airpan. Tentang kesusastraan ini. Luar biasa ya latar belakangnya tadi. Kemudian nah ini penelitian jenis apa ya yang digunakan oleh Airpan dalam skripsi kali ini? Kalau penelitian jenis penelitian yang dilakukan ini yaitu jenis penelitian library research gitu kan. Jadi studi kepustakaan. Jadi ini ya teknik pengumpulan data tapi melalui dengan kita mencari-cari literatur, terus juga ya bergelut dengan buku-buku yang ada di perpustakaan. Sebetulnya ya anak BSA enak banget gitu kan. Hanya duduk di perpus saja udah bisa menghasilkan data seperti itu. Udah selesai skripsi ya. Iya. Udah jadi sarjana, cukup duduk aja, duduk manis gitu ya. Tapi tak semudah itu tentunya ya. Karena memang kalau tak lihat tadi kan studi kepustakaan, mungkin kalau kita samakan sama jurusan itu berarti secara metodenya kualitatif ya? Ya metodenya kualitatif pastinya. Iya, pastinya ya. Kan ada kuantitatif, ini kualitatifnya sama-sama sulit ya, tapi jangan dianggap sulit lah. Kalau dijalanin pasti mudah. Itu ya, terkait metode penjelasannya ya Ivan ya tadi ya. Metode udah. Oke, selanjutnya ini secara mudah metode penelitiannya seperti apa sih? Ya maksudnya mungkin biar lebih mudah terkait terjemah ini dan bisa mempercepat skripsinya gitu Airpan, apakah ada metode yang spesifik dari Airpan? Metode dalam penelitian ini ya secara rincinya yaitu saya ya tentunya ada kalau nggak salah 6 kalau nggak salah. Wih, 6. Bukan itu 6 metode macam ya. 6 macam kan, 6 macam. Jadi karena kan di situ yang paling utama sih saya ngambil di sampel penelitian itu. Kalau metodenya tadi kan udah jelas metode kualitatif gitu kan. Itu yang pertama, terus yang kedua itu jenis penelitian yang tadi udah, terus yang ketiga itu sumber data gitu kan. Sumber data dari mana? Kan ada dua, ada primer dan sekunder gitu kan. Iya. Terus juga setelah itu ada teknik pengumpulan data gitu kan. Bukan, sebelumnya itu ada sampel penelitian. Nah, kenapa pakai sampel penelitian ini? Karena kan saya yang diambil ini nggak semuanya, nggak full 500 halaman, karena terjemahan Latahjan itu banyak halamannya, ada 500 lebih. Nah, makanya saya menggunakan ini sampel penelitian karena untuk membatasi juga gitu kan.
Karena di sampel penelitian ini saya ngambil juga puisi. Jadi puisi-puisinya aja yang diambil di situ, puisi-puisinya aja. Karena di di buku Latajan ini nggak hanya puisi, ada ayat Al-Quran dan cerita-ceritanya gitu. Saya ngambil puisinya. Nah dari puisinya itu juga saya nggak semuanya dimasukkan ke skripsi. Karena kalau dimasukin semua itu nantinya bakal ratus-ratusan halaman kemungkinan gitu. Yang diambil hanya sampel 50 puisi seperti itu dalam skripsi itu. Total semua puisi ada 280 lebih. Tuh kan kalau dimasukin semua ya otomatis akan lebih dari 100-200 mungkin nyampe gitu kan. Skripsinya ya. Nah setelah sampel penelitian baru masuk ke pengumpulan data dan juga ada terakhir teknik analisis data ya gitu, mengenai secara globalnya, secara umumnya seperti itu, mengenai metode penelitiannya. Nah itu tadi ya, metode secara global dari Irfan, dan ada tips mudahnya tadi ya. Memang penelitian itu harus ada batasannya. Nah itu. Biar lebih fokus ya, spesifik ke penelitian dan tidak banyak-banyak ya. Langsung to the point To gitu the kan. point ya. Dari puisinya pun tadi dipilah-pilah lagi gitu kan. Itu tips mudahnya memang ya. Udah disampaikan sama Irfan. Nah selanjutnya tadi terkait metode, kemudian hasil secara umum yang diperoleh setelah melakukan penelitian. Gimana Irfan? Hasil penelitian secara umum ya sebetulnya kan ini rumusan masalahnya cuma ada 2, yaitu saya ingin mengetahui metode apa sih yang digunakan si penerjemah ini dan teknik apa yang digunakan oleh penerjemah ini. Ternyata setelah disimpulkan hasil dari ini, teknik yang mayoritas dominan yang digunakan penerjemah ini yaitu teknik harfiah. Metode harfiah. Metode harfiah ini yaitu literal. Jadi kayak kalau di pesantren-pesantren itu kayak kayak bahasa pesantren ngelogat lah gitu kan, gitu kan. Jadi bahasanya sesuai satu-satu per kata gitu kan. Itu metode harfiah seperti itu. Jadi penerjemah ini kebanyakannya harfiah kalau metodenya. Dan juga kalau metode udah harfiah tentunya teknik juga harfiah dong gitu kan. Ternyata kebanyakan si penerjemah ini teknik menerjemahnya yaitu ya sama. Nah, teknik harfiah juga gitu kan. Ya gitu. Intinya pada umumnya kebanyakan dominan harfiah gitu. Jadi ya itu tadi ya, hasilnya cukup simpel sebetulnya karena penelitian kualitatif ya, studi kepustakaan yang menentukan aja dari sekian orang penerjemah itu pakai metode apa gitu kan. Ternyata harfiah. Itu hasil daripada analisis ya Irfan itu. Dan juga ini meskipun ini dominan harfiah tapi tidak tidak hanya harfiah gitu kan, tapi ada lagi yang lain seperti huruf itu bebas gitu kan, penerjemah bebas gitu kan. Terus ada juga maknawiyah itu ya menafsirkan kata-kata itu gitu kan, karena ini kan puisi, gak mungkin toh semuanya harfiah gitu kan. Dan juga di teknik juga kan ada teknik nantinya borrowing gitu kan, terus tekniknya ada modulasi, transposisi gitu kan, dan adaptasi gitu kan. Adaptasi ya kita mengistilahkan ada gula ada semut misalnya gitu kan. Kalau adaptasi kan itu budaya di Indonesia, kalau di Arab kan beda lagi gitu kan, pasti beda. Jadi kuncinya penerjemah itu dia harus mengetahui bahasa sumber dan bahasa asli, dan juga mengetahui budaya bahasa sumber dan bahasa asli. Yaitu penting banget ya terkait budaya itu kan. Biar nanti ketika menerjemahkan itu tepat banget gitu kan, sesuai. Oke, selanjutnya Irfan ini terkait kendala. Nah ini penting banget disaringkan ya ke teman-teman khususnya yang jurusan bahasa Arab BSA ya. Nah ini kendala yang dihadapi sebelum penelitian. Nah sebelum ini belum penelitian ini. Gimana kendalanya? Kendalanya sih sebetulnya saya itu kendalanya menunggu. Menunggu menunggu kan di BSA sendiri itu ada namanya Mukhoyam Arabi. Jadi di situ kami seangkatan itu dikasih materi tentang ya skripsi lah. Nah setelah kasih materi nanti dikasih pembimbing sementara. Nah pembimbing sementara untuk mengfikkan
judul apa yang mau diajukan nantinya gitu kan. Saya dulu itu ngajuin 2 judul ke pembimbing sementara, dan dua-duanya itu sama pembimbing sementara ya di ACC. Yang pertama itu politik sastra. Politik sastra ini ya maksudnya saya nantinya pengen mengetahui politik sastra ini berpengaruh gak gitu kan. Sastra ini berpengaruh gak dalam politik gitu kan. Dari masa ke masa, dari jahiliyah sampai modern seperti ini. Nah ini awalnya ini yang sangat disetujui sama pembimbing pertama. Nah pembimbing pertama karena ini menarik gitu kan. Yang kedua itu ya yang ini yang saya ambil saat ini ya tentang terjemah gitu kan. Dua-duanya di ACC pembimbing sementara untuk diajukan. Tapi ternyata yang lolos judul di ACC ya yang terjemah ini gitu kan. Ini nunggunya yang sangat lama. Saya ngajuin di bulan Oktober waktu itu. Kalau nggak salah bulan Oktober ya, entah itu November. Ya antara 2 bulan itu saya ngajuin itu, dan ternyata diumumin kapan coba? Ya di bulan Februari. Itu berapa lama nungguin? Soalnya saya kan ngajuin 2, entah mana yang diterima, ya saya kan nggak tahu gitu kan. Nanti ngerjain yang ini, takutnya yang ini yang diterima, ngerjain yang ini, takutnya yang itu kan diterima. Jadi di situ yang kendala saya, yang akhirnya ya membuat saya di bulan Juni baru bisa selesai. Sebetulnya di awal-awal itu sebetulnya insya Allah pasti bisa sebelum Juni sebetulnya gitu kan. Itu ya kendala dari itu yang menunggu ACC judul itu sih. Nah itu ya kendala sebelum penelitian, ada masa menunggunya ya kalau di jurusan AIRPAN ini ya. Tapi ini kayaknya sesuai prosedur daripada tiap kampus ya. Mungkin ada perbedaan. Cuman tadi yang dapat saya petik ya dari AIRPAN ini kan ada 2 judul. Mungkin AIRPAN ya sebagai alternatif aja ya, mana yang diterima buat kayak cadangan gitu kan. Betul. Nah ini kalau buat ngasih saran nih, rekomendasi ke teman-teman, baiknya 1 judul fokus diajukan apa memang harus ada alternatif judul lainnya? Ya pengalaman pribadi sih sebetulnya 1 juga cukup, tapi memang 1 itu harus realistis gitu, maksudnya bisa dikerjakan secara cepat. Itu yang saya amati dari penyeleksi judul. Yang dibiasakan cuma 1 orang yang nyeleksi judul, yaitu sekretaris jurusan. Itu dibiasa sendiri. Jadi sekitar, kalau nggak salah angkatanku itu sekitar 160 lebihan, itu yang meriksa, yang meng-ACC itu 1 orang. Makanya kemungkinan kok bisa lama sampai bulan Februari saya diterima di ACC judul ya karena 1 orang itu. Yaitu yang saya amati gitu, karena ketika misal dari dibandingkan 2 judul itu, yang 1 politik sastra, yang 1 terjemah gitu kan. Politik sastra ini lebih berat. Soalnya bisa diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun. Itu kata dosen, yaitu kata dosen gitu setelah konsul gitu. Ya makanya diterima yang terjemah ini. Ya mungkin menurut beliau ya ini realistis gitu, bisa cepat diselesaikan, dan ternyata kenyataannya memang begitu rata-rata gitu kan. 1 aja gak apa-apa, yang penting realistis. Kalau nggak yakin dengan 1 ya 2 lah gitu kan untuk cadangan. Sip ya. Jadi sarannya 1 dari AIRPAN harus realistis, gak boleh idealis ya. Nanti gak selesai-selesai. Nah itu. Selanjutnya ini AIRPAN, kendala lagi ini. Kendala yang dihadapi saat penelitian ini nih ya, udah di ACC kemudian langsung proses penelitian, biasanya ada kendala ini. Gimana, apa, dan solusinya juga gimana AIRPAN? Ya sebetulnya ini udah diceritakan tadi ya di awal ya. Kendala saat penelitian itu kan awalnya saya meneliti dua objek kan. Dua objek. Ketika itu ya corona, akhirnya bukunya ini belum sempat dipinjam di perpustakaan, ya akhirnya mentok di situ. Jadi malas ngerjain itu. Dalam jangka 1 bulan itu gak ngerjain. Gak ngerjain asli, gak ngerjain. Ini mau diarahkan kemana, dan saya juga waktu itu sungkan gitu kan untuk konsul ke dosen, karena ya tahu sendiri dosen kan, masa saya mengeluh, masa saya alasan bukunya gak ada, gak nyari dulu, padahal sebetulnya saya sudah nyari kemana-mana gitu kan. Dan ternyata memang dugaan saya gitu, ternyata memang disuruh nyari dulu sampai benar-benar mentok, dan akhirnya ya saya udah mentok,
kita kasih tahu dosen, dan mungkin dosen pembimbing juga memaklumi, dan waktu itu mungkin corona dan juga mepet waktu itu sebulan lagi untuk pendaftaran sidang gitu kan. Dan katanya itu terakhir, ternyata dibuka lagi gitu kan, alhamdulillahnya gitu kan. Alhamdulillahnya gitu. Nah itu, dan akhirnya ya udah wes diputuskan jadi satu objek. Nah itu kendalanya di situ sih, pas corona buku gak ada, bingung gitu kan. Karena 2 objek, kalau satu objek masih bisa gitu kan. Itu sih kendala saat penelitian. Untung dosennya bisa ngasih pengertian ya, maklumin akhirnya jadi satu objek aja ya. Memang kendalanya pandemi ya. Nah pandemi itu jadi sudah sulit ya. Dan juga enak loh sebetulnya kalau kita komunikasi sama dosen pembimbing dengan baik, sering ngobrol, apalagi mungkin kita sering bertemu dengan dosen ke rumahnya, itu akan friendly-nya itu akan dapat dosen itu, dosen pembimbingnya itu ya. Salah satu tips juga ya, kalau kalian melakukan penelitian, punya dosen pembimbing ya, berkomunikasi dengan baik lah gitu kan. Syukur-syukur kalian sering silaturahmi ke rumahnya gitu kan. Itu lebih enak gitu kan. Jadi ada pendekatan emosional gitu lah. Biar lebih akrab, nanti dipermudah sama dosennya, bahkan bisa aja dibantu gitu kan. Enak banget ya. Emang bener dibantu itu. Dibantu kalau salah diketikin gitu kan, enak gitu. Enak ya. Jadi kayak gitu tipsnya ya dari hari depan. Kemudian ini kendala lagi, ini kendala dan kendala. Memang skripsi itu pasti banyak kendala dan lika-likunya ya. Iya. Kali ini kendala yang dihadapi saat data sudah ada nih ya. Hasil tadi ya studi literatur, pustaka sudah ada. Terus apa kendalanya itu ketika sudah ada, mungkin pas menganalisa waktu mau bikin pembahasan dan sebagainya, gimana ya Pak? Ya kendala saat data sudah ada, saya kan awalnya bingung nih. Apakah ini harus semuanya yang diteliti? Oh iya. Ya pasti itu tentunya semuanya yang diteliti. Dan juga pertanyaan kedua, apakah ini semuanya harus dituangkan dalam skripsi? Ternyata itu jawabannya nggak harus semuanya, karena kan di dunia penelitian kan ada sampel penelitian gitu kan. Nah yang diambil cuma beberapa saja. Misal dari teknik harfiah. Teknik harfiah ini ngambil 5 puisi. Teknik apalagi tuh, teknik huruf ambil 5 puisi. Terus dari metode maknawiyah yang ngambil 5 puisi dan seterusnya. Jadi di situ awalnya saya bingung harus gimana gitu kan. Itu yang menjadi kendala saya, dan waktu itu memang saya nggak konsul ke dosen, asal ini aja gitu kan, asal nulis aja dulu. Ternyata pas konsul ya jangan harus dibatasi gitu kan. Ternyata ya pada akhirnya ya yang dibuat sekarang itu per poin. Misal teknik ada 7 itu ngambilnya 5 itu 5 puisi yang dituangkan, tapi tetap semuanya harus dianalisis. Yaitu sih kebingungan di situ untuk kendala saat data sudah ada, menuangkannya itu apakah harus semuanya apa sebagian gitu. Mengenai kendala data seperti itu sih. Ya, mungkin antisipasinya gimana nih buat teman-teman, kan Irfan udah berpengalaman mungkin. Ada gak solusinya? Antisipasi untuk apa? Kendala yang tadi kan yang dipaparkan. Ya antisipasi untuk kendala tadi ya ini ketika kita mentok ketika nyari misalkan saya nih awalnya objeknya 2, ketika mentok ya udah segera hubungi dosen gitu, dosen pembimbing, segera saja, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, segera hubungi dosen biar nanti ada pencerahan seperti itu. Dan juga ketika kita dalam menuangkan data itu ya segera hubungi dosen, ini baiknya gimana, jangan semaunya kita, jangan sok tahu kita gitu kan. Padahal saya juga kan baru tahu ketika bimbingan ini mengenai sampel penelitian gitu kan. Nah itu awalnya saya sok tahu, jadi data itu harus semuanya waktu itu. Ternyata tidak selamanya harus seperti itu. Kalau di BSA agak tahu, di jurusan lain ya gitu kan. Begitu. Ya itu sih dua tipsnya untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti itu. Dan juga yang terakhir ya mungkin ketika kita punya data mengenai skripsian gitu kan, itu harus
harus sering disimpan di drive gitu kan. Itu untuk jaga-jaga. Iya. Saya melakukan itu soalnya. Saya melakukan itu karena ya jaga-jaga takutnya laptopnya itu nanti ngehang sendiri. Soalnya laptopku pernah ngehang gitu kan. Nah, iya. Pas nunggu-nunggu skripsi kok ngehang gitu kan. Nunggu-nunggu bukan skripsi, nunggu-nunggu judul di SSC kok ngehang. Jadi datanya nggak ada gitu kan. Itu yang pertama saya alami gitu kan. Ya itu juga tadi kendala itu kan. Belum disebutin ya, itu kendala. Ya makanya setiap kali kalau bisa sih ketik di Google dokumen kan, di situ langsung di save secara online gitu kan. Online otomatis. Atau di post di drive-nya masing-masing ya gak masalah. Ya itu tergantung enaknya kalian aja seperti apa gitu kan. Untuk jaga-jaga. Jaga biar aman ya. Iya, aman. Karena ini drama banget ini, banyak sebetulnya kejadian ini ya. Iya. Tapi kadang ya dilupakan gitu aja. Iya. Apalagi kalau ini kan jurusan bahasa sastra Arab harus berbahasa Arab. Nantinya kalau hilang harus dari awal lagi, entah itu nerjemah kah atau itu nyari referensi-referensi yang berbahasa Arab kah, itu kan lebih sulit gitu kan, ya kan. Sulit banget memang kalau nggak diantisipasi. Ingat itu ya, antisipasinya dari hari depan. Nah ini pertanyaan terakhir ya Irfan. Apa sih yang harus diteliti oleh anak BSA? BSA itu apa? Sastra Arab ya? Sastra Arab. Apa sih yang harus diteliti di BSA? BSA itu bisa disebut bahasa dan sastra Arab dan juga bisa disebut bisa segala aspek loh. Yaitu BSA. Nah, apa sih yang harus diteliti di bahasa dan sastra Arab? Sebetulnya bahasa dan sastra Arab itu sangat enak sekali. Kita duduk di kamar sudah bisa skripsian. Kita duduk di warung kopi sudah bisa istilahnya skripsian. Apalagi di perpus, intinya nggak ngeluarin banyak duit, terjun ke lapangan. Itu enaknya di BSA. Yang harus diteliti yaitu pertama novel tentunya, tapi yang berbahasa Arab loh, jangan bahasa Indonesia, kecuali analisis terjemah seperti saya, itu boleh. Tapi harus ada juga buku yang Arabnya, jangan hanya Indonesianya aja gitu kan. Itu mengenai novel. Dan juga boleh cerpen. Kalau kalian pengen cepat ya cerpen aja. Cerpen kok sedikit. Sebetulnya kalau kita analisisnya secara mendalam, di cerpen itu ya terdapat nilai-nilainya banyak gitu kan. Bisa satu cerpen bisa jadi skripsi. Setelah itu bisa pidato bahasa Arab. Itu bisa dijadiin skripsi. Terus juga ada masrohiyah. Masroh itu drama. Drama ini bisa dijadiin skripsi. Dan juga di film, kalau kalian hobinya nonton dan lain-lain, itu dijadiin skripsi, yaitu nanti analisisnya pragmatik seperti itu. Dan juga selain itu bisa apalagi ya, pokoknya banyak dah tentang yang bisa diteliti oleh bahasa dan sastra Arab, banyak sekali gitu kan. Kalau pengen lebih lengkap ya bisa DM saya gitu kan. Sip ya. Setelah ini nanti ya di sesi akhir kita kasih tahu lah IG-nya ya, akun IG-nya Irfan ini. Ya jadi banyak banget ya tadi yang dijelaskan oleh Irfan terkait judul-judul yang nantinya bisa diteliti ya, bisa dijadikan skripsi sama teman-teman. Pokoknya tenang aja yang BSA bisa segala aspek ya, gak bakal kehabisan judul katanya. Iya, santai. Oke ya. Pokoknya ya tadi yang diteliti terkait karya kan, sastra kayak gitu, dan puisi itu juga banyak banget ya. Nadom, solawat, pokoknya bisa diseliti itu. Banyak banget kan. Gak bakal kehabisan, gak bakal bingung-bingung ya kalian untuk skripsian di jurusan BSA ini. Nah itu tadi seputar bedah skripsi dari Irfan. Mungkin ada apa ya yang mau disampaikan untuk yang terakhir? Ya mungkin terakhir ya, kata terakhir ya. Mengenai skripsi ini ya. Apabila ada yang selalu tertunda apabila kau selalu menundanya, yaitu skripsi gitu kan. Ya gitulah, kebanyakan orang pasti menunda-nunda dan akhirnya tertunda gitu kan. Itu fenomena skripsi karena udah merasa gak ada kerjaan dan merasa mengentengkan skripsi, ya akhirnya menunda gitu kan. Yaitu ada yang selalu tertunda apabila kau selalu menundanya. Itu aja sih terakhirnya. Sip. Ada yang selalu tertunda apabila
kau selalu Kau menundanya. selalu menundanya, dan itu adalah skripsi ya. Jadi momok sekali. Yes, luar biasa ya ini kata terakhirnya. Jadi jangan sampai teman-teman menunda-nunda ya, apalagi skripsian ya. Nah, kita harap teman-teman bisa cepat lulus kayak Irfan ini, lulus 8 semester ya, tepat waktu ya. Untuk di UIN Malang inilah. Oke teman-teman ya, itu tadi bedah skripsi dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab ya, dari Irfan UIN Malang. Nah bagi teman-teman yang masih bingung ya, mau tanya-tanya silahkan komen di kolom komentar ya. Tanya yang banyak gak apa-apa, akan kita jawab semuanya. Atau kalau mau sharing lebih lanjut, lebih detail, mau tanya tips trik skripsi Bahasa dan Sastra Arab, boleh langsung DM Irfan. Apa IG-nya gimana? Jelasin dulu. IG-nya ya bisa di follow, yaitu @madfanzi gitu kan. Madfanzi, bukan pakai P tapi pakai F ya. Siap. Meskipun orang Sunda bisa F gitu. Namanya ada F-nya. Madfanzi. Yes. @madfanzi ya, di DM silahkan diskusi langsung ya sama apa tutor kita kali ini, atau mungkin ada akun lainnya. Akun lain ya bisa untuk mengetahui sastrawan ya. Follow aja @sastrawanarab gitu kan. Atau satu lagi linguis, yaitu @linguis_arab gitu kan. Ya itu. Sebanyak itu punya Irfan semua ya. Jadi kalau teman-teman DM ya secara otomatis langsung komunikasinya sama Irfan ya. Oke teman-teman, ya itu tadi ya, jangan lupa di like ya video ini, share ke teman kalian semua biar lebih bermanfaat. Oke terakhir ya, salam dari kami, salam ilmuwan muda.